Halo teman-teman semua, selamat datang di Saat Teduh Harian Menjadi Murid. Nah, sekarang ini kita akan memasuki kitab sejarah, yaitu Kejadian nih teman-teman. Nah, kalau misalnya baca sendiri, kadang semangat, kadang mager ya nggak sih? Nah, karena itu kitab-kitab ini bagus kalau kita bacanya bareng-barengan nih sama teman-teman di grup santai-santuy. Karena selain menolong untuk mengerti, tapi juga karena bareng-bareng, jadi kita tuh ada beban gitu untuk ikutan saat teduh. Tapi memang mungkin awalnya beban, tapi lama-lama bisa jadi kerinduan deh, asik. Nah, di atas semua itu, aku berdoa teman-teman bisa enjoy kebenaran firman Tuhan hari ini ya. Enjoy teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan hari ini, aku mau ajak kalian buat buka Alkitab kalian di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Aku akan bacain ya buat kalian. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ya, jadi demikian bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Seperti yang teman-teman dengar dan baca tadi, kitab Kejadian itu adalah tentang sejarah penciptaan dunia nih teman-teman. Alkitab itu tidak memulai dengan mencoba untuk membuktikan keberadaan Tuhan, melainkan Alkitab dimulai dengan menggambarkan ciptaan Tuhan atas langit dan bumi. Seperti yang ayat 1 tadi katakan, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia. Nah, di ayat 1 dan 2, inilah tindakan penciptaan pertama, ketika Tuhan menciptakan sebuah materi, yaitu langit dan bumi, dari ketiadaan, segera setelah penciptaan bumi tidak produktif, yaitu tidak berbentuk dan kosong tidak berpenghuni. Jadi narasinya berlanjut untuk menceritakan bagaimana selama 6 hari, Tuhan mengatur yang chaos atau kacau, menjadi dunia yang kosmos atau tertata rapi. Di ayat 2 digambarkan bahwa keadaan dunia itu masih gelap dan sunyi dan masih juga tertutup oleh air, dan roh-roh Tuhan itu melayang di atas samudra. Kemudian di ayat 3-5 dikatakan bahwa dunia yang gelap menjadi terang ketika Tuhan berfirman, jadilah terang. Lebih tepatnya, siang dibedakan dari malam dengan penciptaan cahaya ini. Nah, cahaya itu adalah bentuk energi yang dihasilkan dengan berbagai cara, tidak hanya oleh matahari dan bintang-bintang nih. Ahli kosmologi kontemporer mengatakan bahwa alam semesta itu dimulai dengan Big Bang yang panas, yang pasti telah menghasilkan cahaya yang sangat terang. Nah, ketertiban atau kosmos itu mulai muncul dan menggantikan kekacauan atau chaos dan juga kegelapan. Nah, ada juga nih pengulangan frasa nih, yaitu Allah melihat bahwa apa yang diciptakannya adalah baik, yang menegaskan kebaikan hakiki dari ciptaan dan penciptanya itu sendiri. Nah, lalu di ayat 6-8, Tuhan menunjukkan kuasanya lagi dengan menciptakan batas perairan yang sampai sekarang menutupi dunia nih teman-teman. Nah, beberapa air terbatas pada laut, nah sisanya ada di sana nih, di langit, atau yang bisa dibilang juga hamparan atau cakrawala. Nah, dari bumi ke langit tampak seperti kubah yang menahan air yang ada di awan agar tidak jatuh ke bumi. Kecuali musim hujan ya teman-teman, itu pun gak turun semua ya guys. Bisa kelap dong kita kalau misalnya turun semua. Nah, lalu di ayat 9-13, pada hari ketiga, tanah aka daratan kering di mana manusia bisa hidup dan tanaman diciptakan Tuhan untuk menopang kehidupan. Berbagai macam tanaman yang berbeda menjadi saksi atas kuasa pengaturan Tuhan. Lalu di ayat 14-19 diciptakan juga matahari, bulan, dan juga bintang-bintang. Orang-orang sezaman dengan kitab Kejadian itu menganggap tubuh mereka itu dewa, dan karena itu mereka menggunakan tubuh mereka sesuka-sukanya nih. Tapi kenyataannya kehidupan mereka itu diatur oleh cahaya yang diciptakan Tuhan. Cahaya ini dipakai Tuhan untuk mengatur ritme dasar kehidupan manusia dengan menentukan siang dan malam dan musim dalam setahun. Pagi siang saatnya manusia bangun dan bekerja, malam menuju pagi saatnya tubuh istirahat, dan demikianlah cara kerja manusia ditentukan oleh pergantian hari yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, jadi di ayat 12-23, paralel antara pekerjaan Tuhan pada 3 hari pertama dan 3 hari kedua sekarang jadi jelas nih teman-teman. Pada hari pertama cahaya diciptakan, pada hari keempat cahaya surgawi, pada hari kedua langit dan lautan, pada hari kelima burung dan ikan. Sekali lagi Kejadian menekankan perhatian Tuhan terhadap keteraturan. Tuhan itu ingin agar air dan udara dipenuhi dengan makhluk-makhluknya. Perintah dan izinnya itu juga menjamin mereka terus bisa berkembang biak. Sampai sekarang terbukti pemeliharaan Tuhan atas ciptaannya kan guys.
Lalu di ayat 24 sampai 31, kisah penciptaan mencapai klimaksnya pada hari ke-6 nih teman-teman. Perhatikan betapa lebih lengkapnya gambaran pekerjaan Tuhan pada hari ini daripada hari-hari sebelumnya dan kesejajarannya dengan kata-kata hari ketiga. Di sini Kejadian mendefinisikan tujuan dan tempat umat manusia dalam rencana Allah. Tuhan berkata bahwa manusia harus diciptakan menurut gambar kita. Artinya manusia, baik laki-laki maupun perempuan adalah gambar Allah yang menjadi wakil Allah di bumi. Kitab Kejadian ini menegaskan bahwa setiap manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Nah, Perjanjian Baru menegaskan bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini bisa dilihat dari Kolose 1 ayat 15. Dan juga cahaya kemuliaan Allah dan gambaran yang tepat itu dari keberadaan Allah. Ini dari Ibrani 1 ayat 3. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambar Allah nih. Mereka adalah wakil Allah di bumi dan harus memerintah atas seluruh bumi. Mengelola itu adalah salah satu tugas yang menggambarkan keserupaan manusia dengan Tuhan. Jadi manusia itu diminta untuk mengelola, bukan mengeksploitasi. Manusia sebagai wakil Tuhan harus mengelola demi kebaikan manusia sendiri di bumi yang ditinggalinya. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan untuk bertambah jumlahnya. Tuhan memberkati hubungan seksual dan menunjukkan pentingnya hal itu dalam rencananya. Dengan demikian, seks dipandang sebagai bagian penting dari ciptaan Allah yang sangat baik. Tuhan juga menyediakan makanan bagi umat manusia berupa tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon buah-buahan. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa Tuhan memberi dan juga menyediakan makanan untuk manusia yang diciptakannya. Ya, jadi sekian firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian untuk merefleksikan firman Tuhan hari ini. Jadi kan hari ini kita belajar bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dari alam semesta, galaksi, manusia, binatang, langit, darat, hujan, bintang, matahari, bulan, tanaman, dan masih banyak lagi. Semua yang diciptakan itu merefleksikan kemuliaan dan kemahakuasaan Tuhan. Puji Tuhan ya teman-teman. Jadi apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita terkait dengan penciptaan ini nih guys? Jadi karena Allah pencipta kita, yang bisa kita lakukan adalah tunduk pada otoritasnya dan hidup dalam kasih-Nya. Nah, pertanyaan reflektif untuk hari ini yaitu gimana caranya bisa tunduk, hormat, dan kagum pada Tuhan? Teman-teman bisa jawab ini sendiri dalam hati, atau kalau misalnya teman mau komen di bawah juga boleh ya teman-teman. Ya, jadi sekarang aku mau ajak kalian untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku untuk tunduk pada otoritas-Mu dan hidup dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat ya guys, Tuhan Yesus beserta kita. Goodbye, see you in the next episode.